Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, Majid Faizin ya semua. Kalian batin. Akhir, 2, 3, 4. Dari berapa? Dari 6 ya. Yes. Kita mulai ya. Kemarin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ke-7 ya sekarang itu ya. Kalau nggak salah masih 6 Pak. 6 ya. Kalender. Sekarang 8 Mei. 8 Mei pertemuan. Oh, iya, sekarang minggu terakhir ya. Terus minggu depan udah minggu minggu tenang. UTS kita di tanggal 22 Mei. Ya, minggu pertama ya setelah panjang, libur panjang Ramadan. Ya, sehat-sehat semua ya. Hmm. Mungkin sekarang karena baru pertemuan pertama sekali libur, saya baru nyiapin sedikit materi. Jadi kayaknya nggak sampai 2 jam materi kita. Ya, jadi untuk teman sekarang kita akan sama-sama bahas mengenai data multidimensional. Ya, itu mengenai data, database, metadata, data multidimensi, pemodelan data multidimensi, kubus dan spreadsheet. Kalau di minggu pertemuan terakhir itu pertemuan sebelum libur panjang itu kita membahas kuis sama praktik ya, praktik import berkas SQL ke MySQL. Ini transaction database. Ya, data multidimensional. Jadi di sini ada 6 subtopik yang akan kita bahas ya sama-sama. Kita akan mengulang sedikit mengenai data, kemudian database, terus apa itu metadata, lalu kita masuk ke inti pembahasan itu data multidimensi, pemodelan data multidimensi, lalu implementasinya di kubus dan spreadsheet.
Nah, definisi data kita mengulang sedikit ya. Dan di pertemuan pertama kita sudah pernah bahas juga mengenai konsep data ini. Ya, kita akan mengulang lagi. Ini data menurut Rainer dan Cegielski tahun 2011. Itu merupakan deskripsi dasar mengenai sesuatu, peristiwa, aktivitas, dan transaksi yang dicatat, diklasifikasikan, dan disimpan, tapi tidak terorganisasi dalam menghasilkan suatu makna yang spesifik. Disimpannya data itu informasi yang tercatat ya, yang disimpan. Disimpannya baik itu secara tertulis atau juga soft copy di Excel dan dengan data, termasuk gambar juga kita foto. Misalnya kita ada nemu momen terus kita foto juga termasuk dalam data ya, gambar itu. Keterlibatan data dalam pelaksanaan operasional perusahaan saat ini telah berperan penting mendukung setiap kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan penampung dalam mengintegrasikan data-data yang ada. Sistem yang dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan ini dikenal dengan sistem database. Kumpulan dari data-data. Ini udah paham ya. Misi database. Akan mengulang sedikit mata kuliah basis data ya. Jadi menurut Connolly dan Bake tahun 2010, database adalah sekumpulan data dan deskripsi dari data yang berhubungan secara logikal didesain untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Ya, melalui pengaplikasian sistem database tentunya dapat mempermudah user dalam proses data, penampilan data, serta mengurangi kemungkinan kesalahan yang akan timbul dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Karena semua transaksi tercatat, jadi seharusnya mengurangi kesalahan. Nah, meskipun pada praktiknya pasti ada saja ya, karena database dibuat oleh manusia, juga dioperasikan oleh manusia. Jadi kemungkinan tetap ada masalah, cuman bisa diminimalisir ya, di mana kesalahannya, terus apa antisipasi ke depannya. Begitu. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah transaksi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tandanya dengan bertambahnya jumlah record pada setiap tabel yang terdapat dalam database. Nah, peningkatan data tersebut dapat menimbulkan penurunan performa pada operasional perusahaan, sehingga upaya mempertahankan data historis dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang ada karena data tersebut akan menghambat operasional. Jadi karena datanya terus bertambah, yang mungkin di sini teman-teman punya pengalaman gitu ya. Kalau kita bikin semua aplikasi, terus di situ ada database yang digunakan setiap harinya, pasti datanya akan terus bertambah ya, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu bisa jadi ribuan, jutaan ya. Itu kalau data sudah banyak itu nanti akan berefek pada transaksionalnya, karena saat meloading query itu akan jadi lambat atau jadi lama ya, akan mengganggu ya gitu. Nah, namun jika dilihat dari sisi lain, keberadaan data storage dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengetahui pola atau kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan data yang sudah terjadi. Ya, ini tren historis yang tahun-tahun sekarang booming ya, data analis. Ya, dia itu mencari pola dari data-data sebelumnya, data 3 tahun sebelumnya, atau data pada bulan-bulan sebelumnya untuk memprediksi yang data yang akan datang. Itu data yang belum terjadi diprediksi oleh data-data yang sebelumnya. Begitu. Itu yang sekarang booming. Melalui penerapan sistem data dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, di antaranya proses analisis ataupun pengolahan informasi berdasarkan data historis yang terdapat di perusahaan menjadi lebih mudah, sehingga proses pengambilan keputusan strategis
dapat dilakukan dengan cepat berdasarkan proses penganalisisan yang akurat karena berdasarkan pada data historis yang telah terjadi selama ini. Ya, tujuannya proses pengambilan keputusan strategis dari data-data historisnya. Yang pernah kita contohnya untuk menentukan minimarket baru gitu ya. Kalau misalnya di perusahaan retail atau Indomaret atau Alfamart ya, dia kan punya data-data tuh kalau penempatan toko di titik A bagaimana respon masyarakatnya gitu. Jadi dia bisa menggunakan data-data itu untuk menentukan titik minimarket barunya ya gitu. Oke, itu untuk database. Kemudian metadata. Nah, metadata dalam data warehouse digunakan untuk menyimpan catatan mengenai data historis data warehouse itu sendiri. Nah, adapun definisi data. Jadi metadata itu rinciannya lah, detail dari datanya. Misalnya catatan mengenai data, about the data, atau daftar isi dari data, katalog dari data, dan sebagainya. Nah, ini contoh dari metadata. Dibuat, diupdate, gitu. Nah, kita masuk di inti pembahasan kita itu data multidimensi. Data satu dimensi. Jadi pada sistem OLTP atau Online Transaction Processing digunakan suatu teknik pemodelan data tersebut dengan IR ya, Entity Relationship. Yang teman-teman sudah paham ya di relasi tabel di database. Itu ada yang one to one, one to many, seperti itu, many to many. Ya, setiap record atau baris mempresentasikan data student yang berbeda-beda. Ini ya. Satu baris dengan baris lainnya didefinisikan dengan sebuah key, yaitu primary key. Ya. Nah, kolom seperti student, birthday, terus menyimpan fakta yang sama atau sejenis, di mana setiap fakta tersebut merujuk pada primary key, yaitu student ID. Hal inilah yang menunjukkan bahwa tabel relasional hanya mempunyai satu dimensi. Ya. Di student ID misalnya 61521 itu namanya Jones, kemudian ini tanggal tanggal lahirnya. Gitu. Jadi itu sebenarnya satu tabel data satu dimensi. Oke, saya mau nanya. Ahmad, kalau dari tabel course ini primary key-nya yang mana, Ahmad? Dari tabel course ini, primary key-nya itu course ID, Pak. Nah, ya betul. Betul ya. Ini student ID, primary key-nya, ini course ID. Primary key-nya terus ini digabungkan di sini student ID, course ID, kemudian dapat nilai berapa. Paham ya. Nah, kalau di OLTP itu disebut dengan data satu dimensi. Nah, student ID ini hanya menyatakan satu data student ke samping terus ya, kayak gitu. Nah, data multidimensi. Sedangkan pada data warehouse digunakan teknik pemodelan data yang disebut dimensional modeling teknik. Di pemodelan dimensional adalah suatu model berbasis pemanggilan yang mendukung akses query volume yang tinggi. OLAP sering juga disebut dengan analisis data multidimensional. Sedangkan definisi data multidimensional yaitu data yang dapat dimodelkan sebagai atribut atau dimension dan atribut ukuran atau fact measure ya.
Nah, kayak gini. OLAP dapat digunakan yang pertama untuk konsolidasi, itu melibatkan pengelompokan data, dan juga drill down, itu suatu bentuk yang merupakan kebalikan dari konsolidasi, itu memungkinkan data yang ringkas dijabarkan menjadi data yang lebih detail. Slicing dan dissing atau pivoting adalah menjabarkan pada kemampuan untuk melihat data dari berbagai sudut pandang. Pivoting biasanya dikenal dengan istilah cross tabulation, yaitu sebuah tabel dengan nilai atribut A membuat judul baris dan atribut membentuk judul kolom, dan nilai masing-masing sel merupakan persilangan kedua atribut menyatakan nilai perpaduan untuk kedua atribut. Nanti kita coba lihat contohnya. Nah, di pemodelan data multidimensi. Nah, yang pertama ada bentuknya star skema. Jadi star skema adalah alat di mana pemodelan dimensional berisi sebuah tabel fakta pusat. Tabel fakta berisi atribut deskriptif yang digunakan untuk proses query dan foreign key untuk menghubungkan ke tabel dimensi. Atribut analisis keputusan terdiri dari ukuran performa, metrik operasional, ukuran agregat, dan semua matrik yang lain yang diperlukan untuk menganalisis performa organisasi. Nah, tabel fakta menunjukkan apa yang didukung oleh data warehouse untuk analisis keputusan. Tabel dimensi mengelilingi tabel fakta pusat. Jadi nanti kayak bentuknya kayak bintang. Tabel dimensi berisi atribut yang menguraikan data yang dimasukkan dalam tabel fakta. Tabel dimensi menunjuk bagaimana data akan dianalisis. Nah, kayak gini contohnya. Sini ada fakta penjualan, transaksi yang terjadi di sini ada ID buku, terus ID toko, ID waktu, ID pengarang, terus jumlah penjualan dan nilainya. Nah, kalau ID buku dia ngambil ke dimensi buku ya, ini dimensi buku, ID buku. Nah, di toko ngambil ke dimensi ID toko, ID waktu ngambil ke dimensi waktu, dan ID pengarang ngambil di dimensi pengarang. Nah, tabel dimensi waktu adalah suatu tabel dimensi yang harus ada dalam sebuah data warehouse. Karena setiap data warehouse adalah time series. Nah, kita bahas time series. Di waktu merupakan dimensi pertama yang harus diperhatikan dalam proses sort order dalam suatu database, karena hal ini pertama kali dilakukan. Nah, jadi, kapan data itu masuk ke dalam data warehouse? Bisa disimpan dalam dimensi waktu. Data designer menyatakan secara eksplisit mengenai kebutuhan tabel dimensi waktu, karena jika di waktu di dalam tabel fakta adalah tipe data tanggal, beberapa SQL query mendapat kendala langsung dari ini lebih ke teknis berarti ya. Jadi bisa saja fakta punya ini ada tanggal transaksi. Menurut data designer itu beberapa query SQL mengalami kendala. Jadi dibikinlah tabel baru ID waktu. Jadi nanti kalau ada data migrasi data baru ke data warehouse, dia tinggal bikin satu field di dimensi waktu, baru nanti masuk ke fakta penjualan. Nah, di sini ada 6 karakteristik dari star skema. Pertama, pusat dari star disebut fact table atau fakta tabel. Kemudian fact table mempunyai sebuah nilai agregat dari data-data yang berasal dari tabel dimensi, relasi maksudnya. Jadi setiap tabel dimensi berelasi langsung dengan fact table, dan tabel dimensi berisikan data tentang informasi atau waktu. Relasi antara fact table dengan dimensi lainnya adalah one to many. Primary key
pada tabel dimensi akan menjadi key pada fact table. Kita dapat dikatakan bahwa fact table memiliki kombinasi key dari tabel dimensi tersebut. Ini langsung. Kemudian kelebihan dari model star skema ini, yang pertama lebih simple, kemudian mudah dipahami. Yang ketiga, hasil dari proses query juga relatif lebih cepat. Namun ada beberapa kekurangannya, yaitu lebih boros dalam penyimpanan. Ya. Lebih boros karena bisa saja dimensi buku ini ada relasi lagi ke tabel lainnya. Tuh, ada skema yang kedua, namanya snowflake skema. Di model snowflake skema merupakan perluasan dari star yang sama-sama punya satu atau lebih dimensi. Pada snowflake, tabel yang berelasi pada fact table hanya tabel dimensi utama, sedangkan tabel yang lain dihubungkan pada tabel dimensi utama. Nah, model snowflake ini hampir sama seperti teknik normalisasi ya, di database. Nah, ini fact table, ini dimensi buku ternyata ada jenis buku. Di sini ada ID jenis buku yang relasi ke dimensi jenis buku. Kalau kita bandingkan di sini, jenis buku langsung dideskripsikan di sini teksnya ya. Nah, kalau di sini cukup ID-nya saja yang nanti berelasi ke dimensi jenis buku. Ya, begitu juga dengan dimensi toko. Kalau ini ada relasi ke tabel lainnya, itu akan dijabarkan di sini. Begitu. Lalu di sini ada dua kelebihan di Snowflake, yaitu pemakaian space yang lebih sedikit karena sudah dinormalisasi. Kemudian yang kedua, update dan maintenance yang lebih mudah. Ya, karena sudah jelas di sini kalau ada perubahan di jenis buku, cukup dimensi jenis buku saja yang diupdate, tidak dengan dimensi bukunya ya. Lalu kekurangannya yang pertama, model lebih kompleks dan rumit dibandingkan dengan star skema tadi. Lalu yang kedua, proses query lebih lambat dan performa yang kurang bagus. Jadi itu tergantung dari kebutuhan perusahaannya ya. Kalau perusahaan pengen data yang lebih detail, itu bisa menggunakan Snowflake dengan konsekuensi query yang jadi lambat. Tapi kalau perusahaan hanya butuh summary-nya saja, itu cukup menggunakan star skema ya. Oke. Sebelum masuk ke cube dan spreadsheet, ada yang mau ditanyakan? Oh, ada Pak. Ini model Snowflake ini dari kekurangannya kan bisa diantisipasi Pak dengan cara mengupgrade hardware-nya. Hardware-nya dibikin kenceng gitu Pak, prosesornya, memorinya gitu Pak. Oh, yang Snowflake ini ya? Ya, kekurangannya kan ini proses query lebih lambat, bukankah bisa dipercepat dengan prosesornya di-upgrade gitu Pak? Oh iya, ya bisa. Berarti perusahaan bisa menambah ya, menambah hardware. Bisa. Jadi ini kekurangannya itu lebih ke arah teknis ya Pak ya? Teknisnya itu. Tapi kan dengan dia nambah hardware, dia juga harus menambah biaya ya, cost. Ya, lebih kompleks, query lebih lambat kalau sama hardware-nya antara Star Schema sama Snowflake. Ya, tadi bisa diakali dengan penambahan hardware. Tuh. Yang lain ada yang mau tanyakan? Belum ada ya? Oke. Nah, kasih Ahmad. Oke, kita masuk di pembahasan yang terakhir mengenai kubus dan spreadsheet. Tadi tentang model-model, ini implementasinya.
Cube atau kubus adalah bagian utama dari OLED dan analytical processing. Kubus berisi kumpulan banyak data yang telah disatukan atau diagregasi sehingga mencepat hasil query. Ya, di sini ada storage location, action, dimension, dan measure. Ini gambaran. Nanti kita pakainya contohnya. Nah, ini pengertiannya. Jelas saja. Di storage location atau lokasi penyimpanan disimpan di sejumlah server analisis menggunakan distribusi baru dan dipartisi oleh utilitas kubus. Ya, jadi kubus ini bisa di satu server atau di server lainnya, nanti digabungkan juga bisa ya kalau dari penjelasan ini. Hal ini juga memungkinkan untuk penyebaran sejumlah kubus di server, berbagai analisis dan akses semua hanya dengan menggunakan ke salah satu server. Aksesnya di satu server. Oke, dan ada action, itu set operasi yang telah didefinisikan di awal. Sebagai pengguna dapat memanggil kubus atau hanya digunakan untuk keperluan analisis. Nah, action juga dapat melakukan tugas eksternal seperti mengirimkan parameter ke aplikasi. Ini dimension. Dimensi adalah bagian dari kubus yang menggambarkan suatu kategori data yang digunakan sebagai dasar untuk merangkum data. Hanya dimensi waktu atau area. Ya, dimensi biasanya memiliki hierarki atau jenjang tingkatan. Dimensi waktu memiliki tingkat berupa tahun, bulan, minggu, hari, dan sebagainya. Jadi data itu bisa dikategorikan atau kalau di sini bahasanya di hierarki, di jenjang. Kita bisa sorting berdasarkan hari, kemudian kita naik ke minggu, bulan, tahun, seperti itu. Kemudian ada measure adalah bagian dari kubus yang berisi kumpulan data yang akan dirangkum seperti data jumlah penduduk laki-laki, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Umumnya data yang tergolong dalam measure ini tidak memiliki hierarki atau jenjang dan dapat dilakukan proses matematis, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Nah, berarti angka bisa di sini. Oke, di sini ada 3 tipe dari kubus. Pertama ada molap, ada roll-up, dan holap. Nah, kayaknya dulu pernah bahas apa itu molap dan roll-up. Kalau molap itu multidimensional online analytical processing. Kalau roll-up itu relational online analytical processing, dan holap itu hybrid online analytical processing. Kita bahas satu persatu mengenai molap. Multidimensional online analytical processing. Molap. Ya, menyimpan data dan pada struktur data dimensi. Kemudian struktur molap tidak tersimpan pada data warehouse, tetapi tersimpan pada OLAP server. Sehingga performa query yang dihasilkan olehnya sangat bagus. Menurut ini sesuai dengan database yang ukuran kecil sampai sedang. Oke, ini kalau datanya tidak terlalu kompleks. Kemudian ada rollup. Itu menggunakan tabel pada database relasional data warehouse untuk menyimpan detail data dan grafik kubus. Rollup tidak menyimpan salinan database dan mengakses langsung pada tabel fakta ketika membutuhkan jawaban sebuah query, sehingga query pada rollup mempunyai respon time yang lebih lambat dibanding rollup atau hollup. Dan karakteristik model ini digunakan untuk menyimpan data yang besar dan jarang melakukan proses query, misalnya data history,
dalam jumlah besar dari beberapa tahun sebelumnya. Ini lebih ke penyimpanan arsip. Ini kalau ini molafnya di sini. Data aggregation. Yang terakhir ada HOLAP, itu gabungan model antara MOLAP dengan ROLAP. Dapat kita peroleh HOLAP itu Hybrid Online Analytical Processing. Di detail data tersimpan pada tabel relasional, tapi agregasi data disimpan dalam format multidimensi. HOLAP. Nah, kubus HOLAP lebih kecil daripada kubus MOLAP, tapi respon time query masih lebih cepat dibanding dengan ROLAP. Ini gabungan lah ya. Nah, ini contoh aja langsung. Ini contoh data kubus. Di sini ada data 0 dimensi. Apa sih data 0 dimensi itu? Di data yang hanya summary-nya saja, jumlahnya. Kalau di sini contohnya total. Ya. Total penjualan sampai sekarang, misalnya total 100. Berarti disebut dengan 0 dimensi. Ya, datanya 0 dimensi karena datanya hanya mewakili data itu saja. Jadi tidak tahu data ini berasal dari data mana saja gitu. Ini kan kalau kita runut, ini total pasti kan ada rinciannya ya. Total penjualan 100, berarti kan 100 itu penjualan barang A, B, C kayak gitu. Ya, disebut dengan data 0 dimensi. Nah, lalu ada tabel, ada data 1 dimensi. Itu total penjualan untuk waktu tertentu. Misalnya total 100. Ini waktu satu, misalnya waktu satu itu misalnya Januari. Januari ini 30, terus waktu dulu misalnya Februari itu 30, Maret itu sisanya misalnya 10 ya. Yang disebut dengan data 1 dimensi. Oke, lanjut ya. Nah, jadi yang total ini dirinci di data 1 dimensi ini. Januari 40, Februari 30, Maret 40 sampai gitu. Ini disebut dengan data 1 dimensi. Ya. Nah, lalu ada data 2 dimensi. Jadi total penjualan, ini contohnya pada waktu tertentu untuk barang tertentu. Misalnya kalau di sini kita runut di waktu Januari ini ada 30. 30 itu barangnya apa saja yang terjual. Misalnya 30 ini barang satu ini, barang yang ke satu misalnya namanya misalkan roti misalnya. Roti itu yang terjual 10. Itu. Lalu sisanya yang 20-nya lagi barang kedua misalnya kayak kopi misalnya. Ini berarti ada 20 di yang barang dua, yang D ini kita silakan 20 seperti itu. Di 2 dimensi artinya waktu yang kita punya di sini misalnya
jatahnya 30, kita rinci lagi 30 itu yang terjual barang apa saja. Kayak gitu. Itu disebut dengan data dua dimensi. Jadi datanya bisa dibaca berdasarkan barang, terus bisa dibaca berdasarkan waktu penjualannya. Wah, kayak gitu. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Belum kita masuk ke tiga dimensi. Udah paham ya? Apa itu data nol dimensi, satu dimensi, dua dimensi? Udah paham? Nah, ini inti pembahasan kita hari ini. Gimana ya? Belum paham ya? Jadi kayak gitu. Jadi kalau data dua dimensi bisa dicek, bisa dibaca data itu kapan terjualnya, waktu dulu rincian barang itu eh, terjualnya apa saja barang yang terjual gitu. Dengan data dua dimensi. Lalu ada tiga dimensi. Nah, loh, total penjualan pada waktu tertentu untuk barang pada lokasi tertentu. Jadi misalnya yang 30 ini, yang waktu satu ini ya, jadi Januari misalnya barang satu 10, terus barang kedua ini 20, dirinci lagi 10 itu lokasi minimarketnya di mana lokasinya yang terjualnya. Ternyata di lokasi satu ini yang barang terjual misalnya 0, terus barang kedua juga 0, tapi lokasi 2 baru ada 5, terus lokasi barang kedua penjualnya misalnya ada 10 kayak gitu. Itu bisa dicek juga lokasinya di mana penjualannya. Atau transaksi itu terjadi di lokasi mana ya. Jadi bisa dilihat berdasarkan waktu, barang, dan lokasi ya. Itu disebut dengan data tiga dimensi, kubus tiga dimensi. Nah, lalu yang terakhir ada empat dimensi. Ya, mungkin masih ada yang bingung di sini di tiga dimensi. Ini contoh gambarnya, lokasi satu, waktu satu, barang satu. Ini A satu, terus barang dua, lokasi satu, waktu satu, ini D satu. Eh, Pada kenyataannya pasti lebih dari dua field ya barangnya. Terus waktu juga bisa dijabarkan lagi, tidak hanya berdasarkan bulan, bisa jadi berdasarkan tanggal, berdasarkan minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, seperti itu ya. Ya, jadi itu data tiga dimensi.
Kalau misalnya nih, gue tanya, kalau lokasinya ada lokasi 5 ya, lokasi 5 untuk barang 2 berarti berapa kodenya? Kan lokasi 1 barang 2 DD1. Kalau lokasi 5 barang 2 itu kodenya berapa? Ya, Putri, sebelum kebuka mic-nya. D5, Pak. Nah, iya betul, kayak gitu. Itu untuk membaca datanya ya. Gitu. Ini kalau kenyataannya pasti bentuknya angka ya. Ini hanya untuk pengkodean saja. Kita mudah bacanya. Nah, yang terakhir ada 4 dimensi. Itu total penjualan pada waktu tertentu untuk barang pada lokasi tertentu oleh penjual tertentu atau salesnya lah ya. Di lokasi 1, 2, 3, 4 yang tadi kita sudah bahas di sini, itu terjual oleh siapa? Atau salesnya siapa? Itu bisa kita baca di data kubus 4 dimensi. Jadi kalau kita runut di sini, ini total 0 dimensi, kemudian ada 1 dimensi itu mengenai waktu, terus jumlahnya ini 30 misalnya ini 40, lalu ada 2 dimensi, jadi waktu 1 ini yang angkanya 10, kita jabarkan, kita rinci, yang terjual barang 1 berapa, barang 2 berapa. Begitu. Misalnya barang 1 10 dan barang 2 20 misalnya terjualnya. Lalu kita rinci lagi di 3 dimensi. Nah, jadi selain waktu, barang juga ada lokasi. Bisa dicek berdasarkan lokasi. Yang terakhir, 4 dimensi, contoh penerapannya yaitu bisa dilihat penjualnya siapa yang menjual barang tersebut dan lokasinya di mana saja. Di penjual siapa, lokasinya jual di mana, terus barang terjual berapa, dan waktu kapan dia terjual. Itu tabel 4 dimensi atau kubus 4 dimensi. Begitu. Nah, ini masuk ke spreadsheet. Spreadsheet adalah dokumen yang menyimpan data dalam grid baris toro, horizontal, dan kolom vertikal. Baris biasanya diberi label menggunakan angka 1, 2, seterusnya, sementara kolom diberi label dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Ini contoh yang 2 dimensi ya. Terima kasih. Dan juga item-itemnya. Di sini ada contoh aplikasi spreadsheet yang paling populer. Yang pertama Excel, Microsoft Excel ya. Offline di sini, tapi sebenarnya kalau sekarang juga bisa online ya Excel itu. Dan Apache OpenOffice ini yang gratis. Ini LibreOffice, Google Spreadsheet, Zoho Sheet yang populer digunakan dalam Microsoft Excel ya, karena udah dari dulu udah kebiasaannya seperti itu. Dan sekarang eh, kita lebih yang agak booming itu di Google Sheet ya, karena bisa diakses di mana saja dulu, tampilannya sama ya, dan yang penting gratis situ ya. Ini Zoho juga ada ya, ini sebagian udah ada yang tahu apa itu Zoho. Kalau Apache dan Libre ini jarang ya, meskipun ada yang menggunakan, itu free gitu. Itu contoh implementasinya dari aplikasi spreadsheet gitu.
Ada yang mau tanyakan sampai sini? Hmm, Silahkan kalau mau tanyakan. Saya isi dulu absen ya. Ahmad Hidayat, Oh, hadir, Pak. Yosafat, Hadir, Pak. Iqbal, Hadir, Pak. Monika, Hadir, Pak. Putri, Masuk, Pak. Solahuddin, Hadir, Pak. jadi semua ya. Jadi minggu depan kita udah minggu tenang ya. Minggu tenang. Terus minggu depannya lagi UTS. UTS-nya bentuknya kuis ya kayak kemarin. Cuman kesempatan cuman sekali ya. Nah, karena kesempatan cuma sekali, jadi sebelum mengerjakan, tolong cek koneksi internetnya dulu. Terus cek baterai laptopnya ya. Soalnya di semester sebelumnya ada yang lagi ngajain UTS. Terus ternyata tiba-tiba baterai di laptopnya ternyata habis. Jadi harus nyari dulu charger, dia dulu colokan, lalu nyalain lagi laptop, buka koneksi internet, buka browser gitu. Ya minta buat penambahan waktu terus pengulangan. Nggak bisa 2 kali, nggak bisa ya, sekali aja. Gampang kok ya. Soalnya sama kayak kuis kemarin, cuman saya nambah 5 soal ya, gitu. Itu untuk teori kita ya, banyak banget. Membahas mengenai data, database, metadata, data multidimensi, pemodelan data multidimensi, kubus, dan spreadsheet. Untuk tugas-tugas sebelumnya ada ya yang kesulitan, kayak ada yang belum mengerjakan. Kalau belum mengerjakan di submit aja ya. Ini di RTM 1 itu mengenai itu merangkum ya, mengenai merangkum itu
Yang submit baru 3 orang. Yang lain submit juga ya, kan itu jadi nilai dari. Nilai tugas teori ya. Ini RTM 2 juga sama, baru ada ini memang berkelompok kan ya, 3 orang. Ya, nanti di akhir saya tampilin nilai-nilai teman-teman ya, mungkin bisa mengkoreksi. Takutnya saya belum menilai tugas teman-teman. Tidak ya, juga kan coba review nilainya teman-teman ya. Ini RTM 4 ya, tugas itu. RTM 1 merangkum, RTM 2, 3, dan 4 itu eh, praktik ya. Nambah soal, nambah waktu. Nah, kan soalnya masih soal yang sebelumnya ya, harusnya lebih cepat. Saya kasih waktu tambahan 5 menit cukup Put, ya. Kalau dilihat hmm, kayaknya rata-rata setengah jam udah beres ini. Lihat dari story-nya 30 sampai 40 menit udah selesai. Untuk tugas ya, tugas ada di e-learning semua ya. M1, M2, 3 sama 4. Oke. Ini kuis 1 tertinggi hmm, Putri. Harusnya Putri lebih cepat nih Put. Ya, bisa 100 kayaknya Putri. Pengulangan kedua. Ya, pelajaran pertama. Ya, selain nilai 100, tapi yang intinya teman-teman bisa sedikit paham mengenai mata kuliah ini ya. Itu poin-poin utamanya.
Kita masuk ke praktik. Kalau minggu kemarin kita udah praktik belum ya? Oh iya. Wow. Ya, ada Bal di email. Udah kirim email Bal ya? Ya. Buat minggu sebelumnya kita itu mengimport. Udah coba mengimport belum? Ada yang sudah mengimport database OLAP OLTP ya, kita namanya Praktik BI ya. Nama database-nya Praktik BI. Ada yang sudah, coba dicek lagi di laptop atau komputernya masing-masing. Ini di pertemuan sebelum libur panjang ya. Putri udah coba import Putri. Udah coba import database Praktik BI atau belum? Udah Pak, tapi di langsung MySQL yang gue buat, belum di Pentaho. Oh ya, ya emang yang di praktek sebelumnya kan import import aja. Emang di yang pertemuan sebelum libur itu saya minta teman-teman buat mengimport database Praktik BI ini. Ya. Yang belum mengimport silakan di download filenya terus diimport dulu ya. Ini tahapan ini. Import Praktik BI. Ya itu kalau udah silakan buka Pentaho-nya. Mau praktik membuat tabel dimensi klien. Ya, silakan dibuka aplikasi Pentaho-nya. Ini saling berkaitan ya. Jadi kalau teman-teman belum import, terus maka bisa praktik yang kedua ya. Karena data praktik kedua ini datanya dari Praktik BI ini database-nya. Silakan dibuka Pentaho-nya.
Jadi kalau sudah dibuka, kita lihat paparan yang kedua. Ini adalah step-step contoh step yang kita gunakan untuk membuat dimensi fakta klien. Ini karena klien ini bukan sifatnya transaksional, jadi kalau di teori tadi ada fakta tabel, terus ada dimensi ya. Ini contohnya kita membuat dimensi fakta klien. Yang pertama, langkah pertama kita buat database namanya praktik BI underscore praktik underscore BI underscore OLTP ya. Jadi kalau sebelumnya di database ini namanya praktik BI, kita buat lagi database kedua namanya praktik BI underscore OLTP. Itu langkah pertama. Pertama membuat database, nama database barunya itu praktik BI underscore OLTP. Jadi ya, ini praktik BI yang pada pertemuan sebelumnya kita import ya. Ini, lalu yang kedua kita membuat database baru namanya praktik underscore BI underscore OLTP. Praktik BI underscore OLAP ya. Yang gitu. Itu langkah pertamanya. Lalu yang kedua, pada mental data integration membuat koneksi database baru, yaitu koneksi ke database praktik BI dan koneksi ke database praktik underscore BI underscore OLTP. Begini. Ya, kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya kita hanya koneksi di satu database, untuk sekarang kita coba berkoneksikan ke dua database. Begitu. Ada yang masih ingat cara membuat koneksi di Pentaho? Oke. Yang kedua membuat koneksi ke database praktik BI dan praktik BI underscore LTP. OLAP ya. OLAP bukan LTP. Ini praktik underscore BI underscore OLAP ya.
ya untuk membuat koneksi ini ya, kita buat transformation baru, terus database koneksi, terus klik new, misalnya praktik Power BI, terus database-nya MySQL, ini berarti udah sukses ya. Gini ya, membuat koneksi. Lalu klik oke, lalu klik oke. Ini satu koneksi, lalu kita buat koneksi kedua. Collab ya, bukan multi-p. SQL terus ini cross API ini menyebut kita tes yang udah terkoneksi. Contohnya kalau database-nya belum dibuat, misalnya kita buat sama dulu. Nah ini ada, ini kalau database connection case-nya ada tulisan error, kemungkinan ini database-nya belum dibuat ya, itu tidak ada di MySQL. Nah, sukses. Terus kita klik oke. Ini ada 2 database koneksi. Bisa diikuti. Ahmad lagi praktek Ahmad. Oh iya Pak, ngikutin dari sini Pak. Bisa ya membuat 2 koneksi. Oh insya Allah bisa Pak. Salah ya. Nah, lalu kalau udah buat 2 koneksi, kita membuat step-step kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 step yang kita gunakan. Yang pertama kita membuat tabel dimensi klien. Kita membuat struktur tabel untuk dimensi klien. Di presentasi ini sudah saya lengkapi, silakan teman-teman akses. Ini ya, praktik membuat tabel dimensi klien. Ya. Step pertama ini namanya step execute SQL script. Kita koneksikan ke praktik BI underscore praktik underscore BI underscore olep yang benar olep. Step execute SQL script. Ada di design SQL execute SQL script. Koneksinya ke praktik BI olep ya. Nah, untuk query-nya ini harus diketikkan sama teman-teman.
Ya, silakan diketikkan drop tabel if axis dim client. Ya, jadi script pertama yaitu kita menghapus dulu tabel dimensi kalau sudah ada di database-nya. Drop tabel if axis dim client. Kemudian kita membuat tabel dim client. Ini ada SK client. Ini integer, natural, terus client ID integer, terus lengthnya 12. Terus sampai terakhir adalah kita membuat primary key SK client. Ini. Cari file. Ini ada file ya. Kirimin ke chatting ya. Nggak usah diketik ulang. Oke, itu yang pertama. Kita copy, terus kita pindahkan sini ya. Terus kita klik OK. Bisa ya. Terus yang kedua adalah step tabel input. Nah, ini ya, tahapan kedua. Klien, terus tabel customer, ini nama stepnya tabel input. Step tabel input. Namanya tabel customer. Tabel input. Tabel customers. Terus koneksinya ke praktek BI. Untuk query-nya ini bisa langsung diambil ya. Bisa diketikkan. Praktek BI, terus praktek BI, tabel, kita cari tabel customer. Begini ya tahapannya. Terus lalu kita pilih yes. Nah, ini bisa langsung tampil. Ya, terus kita lihat preview datanya. Oke, ini foto datanya.
Ini. Oke, udah kita klik OK, lalu kita hubungkan. Oke, kita udah membuat 2 step, yaitu SQL SQL script sama tabel input. Oke, lalu tahap yang ketiga adalah step if field value is null. Jadi, kalau value dari sebuah field itu kosong, kita akan isi dengan nilai default apa, kayak gitu. If field value is null. Hubungkan 2 kali. Kemudian yang kita mau replace adalah select field ya, target field. Oke, itu ya, kita centang select field, kemudian kita klik get fields, lalu kita isi dengan NA semua sampai dengan yang ke-12, sales rep employee number itu kita isi dengan 0 dan credit limit juga 0. Kita klik oke. Bisa diikuti sampai sini. Lalu step yang keempat adalah step add sequence. Itu kita membuat primary key baru ya di tabel dim client. Nama stepnya namanya step add sequence. Jadi sequence ini dia akan menambah angka satu increment ya, dari angka 1 sampai maksimalnya kita bisa tentukan sendiri. Add sequence. Nama value-nya sk underscore client. Ini juga ada nilai default dari maksimumnya, kita biarkan saja. Terus kita klik oke. Gitu, itu untuk step yang keempat. Lalu step yang kelima adalah step select value. Nah, di sini yang kita lakukan adalah melakukan rename untuk field sales rep employee menjadi employee underscore ID. Jadi ini termasuk juga dengan pattern ya. Jadi kalau kita mengirimkan data tabel dari transaksional ke OLAP, misalnya kita mau ganti relasinya dengan nama tabel terus underscore ID gitu. Ini kan kalau di tabel sumber namanya sales rep employee number, kita mau rename namanya agar standar ya atau pattern. Jadi employee underscore ID kita gunakan select value.
Hubungkan, terus get field to select. Nah ini ya yang kita select employee number, employee score ID. Ini ya. Sudah, baru kita klik oke. Lalu step yang keempat adalah step block di step until step finish. Jadi kita mau memblok dulu step kalau step yang membuat tabel di client ini belum selesai, kita stop dulu prosesnya. Karena kalau tidak di stop, nanti kan proses terakhir itu insert update data di client itu akan membuat error di sana. Kita membuat namanya step block di step until step finish. Block di step until step finish. Ya. Buat di client. Terus kita klik oke. Lalu yang terakhir itu step insert atau update. Nah, ini tampilannya. Terus koneksinya tentu ke koneksi praktik dari OLED. Skemanya praktik dari OLED, terus target tabelnya adalah di klien. Ini kalau datanya nggak tampil di sini bisa diketik manual di klien. Ini ya. Kalau nggak muncul berarti diketik manual. Ini kan saya sudah pernah mengeksekusi ini ya, membuat tim klien, jadi datanya sudah ada. Kalau nggak ada berarti diketik tim underscore client. Target field. Oke. Lalu apa yang kita mapping? Ini SK klien, terus kayak di sini ada tabel fieldnya dan yang berbeda di sini ya. Stream fieldnya berbeda nih. SK klien, terus client ID-nya adalah customer number, client name-nya customer name, last name itu kontak last name. Jadi ada berapa pattern yang kita rubah dalam membuat tabel dimensi klien. Oke. Berarti silakan disesuaikan stream field-nya. Terus juga stream field ini juga harus disesuaikan ya. Oke. Saya sudah punya contoh yang sudah disesuaikan.
ini ya, target field sama stream fieldnya berbeda. Karena di sini kita membuat struktur tabel yang baru untuk dimensi klien. Kalau sudah, silakan di running. Ini kalau udah sukses, centang semua, terus kelihatan ini di ini keperucu datanya. Oke. Itu untuk membuat tabel dimensi klien. Jadi kalau untuk mengecek apakah datanya sudah masuk atau belum, silakan buka localhost, terus cek di database praktek di IOLab yang baru kita bikin, database yang baru tadi. Jadi di situ ada tabel baru namanya dim klien. Nah, ini datanya. Ya, silahkan dipraktikkan. Terus untuk detailnya bisa dilihat di presentasi yang ada di e-learning. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Yang mau tanyakan sampai sini untuk prakteknya? Mudah-mudahan bisa ya praktiknya. Yang sekarang ada tugas ya. Biasanya silakan praktik buat tim klien. Tidak usah dibuat video, tidak usah dikumpulkan tugasnya. Maaf tadi bagaimana Pak tugasnya Pak? Mohon diulangi lagi. Nggak ada tugas, silakan dipraktikkan aja Mas. Oh ya baik Pak. Praktiknya sudah ada di ini ya, membuat tabel dimensi klien. Gitu. Oke, cukup ya. Di minggu depan minggu tenang, terus minggu depannya lagi kita akan UTS. Cukup. Cukup ya. Terima kasih perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa untuk kita semua. Saya cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.